Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Luar biasa. Oke, untuk memulai pelajaran kali ini kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Sutik akan menjelaskan tentang persiapan kalian dalam menghadapi PAS 1 periode tahun 2001-2022. Ya, nanti bisa kamu teruskan lewat channelnya Pak Sutik di Akang Sutik. Ya, channelnya Akang Sutik. Oke, soal pertama. Sebuah mobil mula-mula diam. 4 sekon berikutnya kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Percepatan dari mobil tersebut adalah, berarti di sini bisa kita indikasikan. Pertama, keterangannya mula-mula diam. Berarti kecepatan pertamanya berapa anak-anak? 0, karena dia diam. Kemudian kecepatannya menjadi, berarti kecepatan keduanya adalah 8 dalam waktu 4 sekon. Ini waktunya. Bagaimana menentukan percepatan? Percepatan itu merupakan perubahan kecepatan setiap waktu. Perubahan kecepatan setiap waktu. Berarti apa? Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, ya, dibagi waktu. Kecepatan akhirnya berapa? Ini ya, 8. Kecepatan awalnya berapa? 0. Dibagi 4. 8 kurangi 0? 8. 8 dibagi 4? Hasilnya adalah 2. Nah, ini soal yang tipenya percepatan. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Soal berikutnya, kita balik. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Pada jarak mobil tertentu dia mengerem sehingga berhenti. Berarti kita langsung indikasikan di mana, ya, kecepatan awalnya adalah 8, kecepatan akhirnya berhenti. Berarti kecepatan akhirnya adalah 0. Kebalikan dari tadi. Dalam waktu 10 detik. Sehingga percepatan, langsung ya ini ya, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Kecepatan akhirnya berapa? 0. Dikurangi 8. Dibagi 10. Jika kamu tidak paham pengurangan 8, 0 kurangi 8 berapa? Kamu tuliskan kembali aja. Ini kan nggak ada toh. Berarti kan minus 8 dibagi 10. Ya. Kalau kamu baginya susah koma-koma, cukup 8 dibagi 1. Berarti berapa? 8. Karena nolnya di bawah, kasihkan di depan. Hasilnya adalah 0,8 meter per second kuadrat. Bisa dipahami ya? Pelan-pelan aja. Lanjut soal berikutnya. Apabila gaya sebesar 24 Newton digambarkan dengan panah 8 cm. Lah kalau 20 cm berapa Newton? Lihat langkah triknya. Perhatikan, langkah triknya pasti bagaimana? Perhatikan di sini. Ini berapa? Dari 8 menjadi 20. Dia semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Dia semakin besar. Ya, semakin besar. Dikunci semakin besar. Saya nggak pakai rumus ini anak-anak. Kita kerjain udah pakai rumus. Kemudian lihat
Kondisi pertama, jika 8 24. Cukup kita bagi 24 dibagi 8 berapa anak? 24 dibagi 8 berapa? 24 dibagi 8 berapa? 3. Ya, betul ya, 3 ya. Sudah selesai. Berarti dia semakin lebih besar. Berapa? Ya cukup 20 dikalikan 3. Paham? Nah kalau misalnya ini diganti menjadi 4, gimana caranya Pak? Ya sama. Berapa tadi ini poinnya? Ya udah 3 dikali 4. Hasilnya pasti berapa? 12. Iya pasti hasilnya lebih kecil karena dia semakin kecil. Jadi semakin besar hasilnya semakin besar, diperkecil hasilnya semakin kecil. Itu. Ya, kita lanjut. Soal berikutnya. Tentang konsep Taker-Tamer. Langsung kita bermain logika cepat. Yang gambar pertama, titiknya gimana? Gimana? Titiknya ada yang sama atau beda? Titiknya sama semua kan? Iya betul sekali, titiknya sama semua. Jaraknya sama semua. Maka kata kuncinya adalah kecepatannya tetap atau kecepatannya 0. Ya, ini kuncinya kecepatannya selalu tetap. Ya, maaf ya, kecepatannya tetap. Nah. Atau dia berhenti. Berhenti ya Taker-Tamernya berhenti, dia nggak akan bergerak gitu. Ketukannya dia artinya gini, gerakannya selalu stabil. Kecepatannya pasti tetap. Nah 2 ya 2 terus gitu. Sekarang kita yang jadi masalah biasanya kalau ketika dia berubah. Pak, bagaimana ini bisa diperlambat? Perhatikan cara bacanya anak-anak. Jika gerakannya ke sana, ini kan bergerak ke sana, bacanya dibalik. Bacanya dibalik. Terus Mak, jika renggang itu adalah cepat, jika rapat itu adalah lambat. Maka yang dibaca yang paling akhir. Maka gerakannya apa? Diperlambat. Kalau yang ini bacanya ke sana ya. Ini apa? Berarti rapat toh, maka dia lambat. Ini cepat. Maka gerakannya adalah dipercepat. Saya nggak akan menyebutkan ini tapi langsung dari sini. Kunci di akhirnya. Jadi dipahami ya. Kita lanjutkan berikutnya. Kita bermain logika. Lihat baliknya. Pertanyaannya adalah jika F120 F120 betul ya. F120, F2 10, F3 30, masa balok sama, mana yang bergerak paling cepat? Anak pasti akan bingung, maka kita gunakanlah logikanya. Perhatikan sini kita gunakan logika pasotik ada. Yang pertama, ini kan ada nolnya, kita singkirkan nolnya dulu. Langkah berikutnya adalah ini kan ada panahnya nih, kita masukkan angkanya. F1 2, F2 1, ini 3, kita masukkan aja. Ini 3, ini 1, ini 2. Ini 2, ini 3, ini 1, ini 1. Salah ya, ini 2 ya. Ini 2, ini 2, F2-nya yang 1. Maaf ya, Pak Stik yang salah ini. Maaf. Kurang teliti Pak Stik. Ini F2-nya 1 ini. Ini ya. F1-nya 2, F2-nya 1. Ini 1. Nah. Ini ini 1, ini 3. Logikanya jika sudah dimasukkan itu kita tebak bersama. Kanan kurangi kiri. Kuncinya di situ. Mau kanan kurangi kiri atau kiri kurangi kanan, yang penting selisihnya. Ini yang ke kanan berapa? 3. Yang ke kiri 2 tambah 1 kan? Yang ke kiri kan ini sama, panahnya ke kiri semua. Ini kan 3 toh. 3 kurangi 3, 0.
Ini ke kanan 3 ditambah ini. Ya kan? Ini kan ke kanan toh. 1 tambah 3 4. 4 kurangi 2 2. Di sini 2. Terus ini yang ke kanan perhatikan. Yang ke kanan berapa ini? 1 sama 3 4. 4 kurangi 2 2. Yang ke sini. Yang ke kiri berapa? 2 dan 3. Berarti berapa? 5. 5 kurangi 1 4. Maka siapa yang paling cepat? Yang D. Jadi saya nggak pakai rumus, nggak usah. Jadi kita gunakan logika. Panahnya ke kanan dan ke kiri. Karena di sini kamu masih SMP. Nanti kalau sudah benar-benar belajar vektor di SMA akan diajari tentang metode arah. Gitu. Kita lanjutkan. Soal tipe berikutnya adalah hukum Newton. Hukum pertama Newton menyatakan apa? Kelembaman. Maksudnya apa Pak? Benda mempertahankan posisi, itu kuncinya. Jadi kamu duduk, maaf ya, duduk di atas bisnya bergoyang-goyang. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu akan gini-gini. Badannya akan membuat apa? Diri kita terjaga. Terjaga apa yang bisa kita pegangan biar tidak jatuh. Artinya mempertahankan posisinya, itu kelembaman. Sedangkan paling gampang tebak lagi adalah hukum aksi reaksi. Kalau saya salah satu contoh ini ya, saya nyubit Ilham, cubit-cubit, reaksinya Ilham gimana? Pasti tangannya akan menghindar atau dia merasa sakit gitu. Sama kalau kita ketusuk paku, tidak sengaja kan, tetap otomatis kan gitu. Jadi ada aksi, ada reaksi yang gaya besarnya adalah sama. Kalau percepatan gampang, percepatan kamu perhatikan kipas angin, yang di aliran listrik dia akan bergerak semakin cepat, ya kan? Ganti level kan dia semakin cepat kan? Nah itu paling gampang di situ contohnya. Nah itu. Oke, soal berikutnya. Ini. Jika dia mendorong balok 600 pada gambar ini ya, maka berapakah gayanya? Kita logika di sini. Ingat konsep bidang miring. Ya, ingat konsep bidang miring. Konsepnya gini anak-anak. Gaya itu selalu ke bawah karena benda kalau kita jatuhkan ke bawah, maka pasangannya adalah ini dengan ini dengan ini, miring dengan miring, tegak dengan tegak. Kalau secara persamaan adalah S dibagi atau enggak ya? S dibagi. Kalau kayak gini saya bingung nanti kamu. Saya ulang lagi biar mudah. Jadi cara persamaan adalah gaya dikalikan perpindahan sama dengan beban dikalikan ketinggian. Ini persamaan. Nah, saya bilang jika di sini ada 1000, kalau kita dorong pakai bidang miring tidak mungkin kamu keluarnya angka 1000. Pasti akan berkurang ya. Ini 1000, pasti dia akan di bawahnya 1000. Lebih kecil atau lebih kecil. Nah, ini kuncinya di situ dulu. Mari kita kerjakan ulang. Saya pakai sampel yang di sini. 2 soal saja. Ini tanggap 2,5. Ya. Ini berarti tadi 600 ya, 600. Nah. Kita kerjakan 2 soal ini. Nah, berapakah gayanya? Langsung aja. Ini ya. Yang meter-meter kita bagi. 1 dibagi 3 berapa? Maaf, yang panjang ya. 3 dibagi 1 berapa? 3. Ingat, gaya tadi selalu apa? Lebih ke kecil. Maka F di sini langsung 600 dibagi 3. Hasilnya berapa? 200. Yang bawah juga sama. 5 dibagi 2,5 berapa? 50 dibagi 25
2. Maka di sini juga sama, kita bagi 600 dibagi 2. Hasilnya 300. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang tipe biologi. Langkah pertama adalah bagian-bagian yang saya berikan di LKPD yang saya berikan di Classroom ada, yang di PTM di LKPD waktu saya ada kegiatan itu. Akar, bagian dan fungsinya, batang, bagian dan fungsinya, daun, bagian dan fungsinya, bunga, bagian dan fungsinya, serta penerapannya dan teknologi dalam jaringan. Jadi pemanfaatannya apa? Nih. Kemudian pada materi pencernaan yang dikeluarkan apa? Bagian organ dan fungsi secara berurutan. Urut dari mulut hingga ke anus. Siapa yang menghasilkan enzim, siapa yang tidak. Terus, enzim dalam pencernaan. Di mana saja dihasilkan enzim? Di mulut ada, di lambung ada, di usus halus ada. Usus besar tidak ada, tapi usus besar melakukan gerak peristaltik. Yang kami ingat di sini adalah enzimnya. Terus, praktek kemarin uji kandungan makanan akan menghasilkan gula jika akan berwarna apa? Jika akan menghasilkan protein akan berwarna apa? Ya. Terus kelainan. Kelainan ini nanti, ya anak-anak, kelainan ini nanti itu ditandai dengan ciri-ciri. Jadi nggak langsung. Jadi seorang anak mengalami ciri-ciri sekian, bla 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 bla. Misalnya contoh, anak yang kena usus buntu, pasti badannya kurus, tidak bisa gemuk, sakit perut, macam-macam. Ya, itu. Zat aditif kemarin terbaru, kamu harus kenal apa itu zat aditif dan adiktif. Kemudian zat aditif alami dan buatan. Nah, 3 golongan, stimulan, halusinogen, depresan, kamu saya yakin tahu. Jadi di sini kamu nggak menyebutkan obatnya, tetapi menyebutkan apa? Di sini adalah stimulan itu apa? Efeknya apa? Halusinogen itu yang bagaimana? Depresan itu yang bagaimana? Ya. Nah, yang paling penting di sini harusnya kan kemarin kita praktek karena waktunya nggak cukup, maka tidak saya praktekkan. Indikasi zat kimia dalam percobaan. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah 1. Ya. Jika zat yang direbus mengandung zat kimia, kemudian kita cuci, ya. Ketika aku cuci pakai deterjen, maka warnanya masih pekat. Warnanya masih pekat. Itu berarti itu zatnya adalah kimia buatan. Tapi kalau warnanya pudar hilang, maka itu mengandung zat alami. Ingat bedanya ya. Kalau alami pekat, kalau kalau alami lebih pudar, kalau zat kimia buatan pasti sangat pekat. Oke? Itu aja presentasinya dari Pak Sidik tentang materi PAS ya. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.